Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang model-model atom. Jadi pada bab sebelumnya, di bab 5 kita sudah membahas tentang persamaan Schrödinger ya, kemudian penerapannya dengan berbagai potensial yang ada. Ini mungkin saya akan mereview sedikit tentang persamaan Schrödinger sebelum kita masuk ke model-model atom. Jadi dengan melihat bentuk potensialnya, Anda bisa dengan mudah menebak solusi dari persamaannya atau fungsi gelombangnya. Jadi misalkan ini ada potensial tangga, kemudian ini adalah energi partikelnya, ini potensial halang ya. Jadi kalau semisal energi partikelnya lebih besar daripada potensial halangnya, kemudian ini misalkan energi partikelnya kurang dari potensial halangnya, atau bentuk yang lain misalnya potensial tangga yang bentuknya seperti ini ya. Ini yang sudah kita bahas ya. Kemudian ini adalah energi partikelnya ya, atau bentuknya seperti ini, energi partikelnya kurang dari potensialnya, atau bentuknya misalnya begini. Di sini potensialnya tak hingga, kemudian di sini ada potensial tangga. Nah, misalnya bentuknya seperti ini. Kemudian energi partikelnya lebih besar daripada ini kan potensial tak hingga, ini energinya lebih besar daripada potensial yang ada di sini, atau bisa juga energinya kurang ya. Jadi misalkan ini potensialnya tak hingga, kemudian ini begini ya. Nah, ini energinya. Nah, dari sini kita bisa menebak fungsinya itu, fungsi gelombangnya seperti apa. Nah, misalkan yang ini ya. Jadi di sini berarti solusinya, karena di sini energinya itu lebih besar daripada potensial tangga, maka bentuknya adalah sinus kosinus. Jadi di daerah 1 itu pasti sinus kosinus atau eksponensial I plus eksponensial minus I. Jadi di daerah 1 ada yang di gelombang yang diteruskan, ada yang dipantulkan, kemudian yang di daerah kedua itu hanya diteruskan saja. Bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini amplitudenya dia lebih kecil. Nanti di sini ada gelombang yang dipantulkan. Kemudian kalau misalnya bentuknya seperti ini, berarti nanti fungsi di daerah 1, ini kan daerah 1 ya. Ini daerah 2. Gelombang di daerah 1 di sini fungsinya sinus kosinus. Daerah kedua berarti fungsinya adalah eksponensial turun. Berarti di sini sinus kosinus eksponensial I ya, ditambah dengan eksponensial minus I. Ya. Kemudian kalau yang ada di sini di daerah 2 berarti di sini solusinya adalah eksponensial minus K ya, tanpa I ya, minus Kx misalnya gitu ya. Nah, daerah yang kedua ini. Kemudian kalau semisal ada bentuknya seperti ini, berarti kan untuk yang di daerah di sini, ini kan dibagi menjadi 3 ya, 1, 2, 3. Daerah 1 karena di sini potensialnya tak hingga, berarti tidak ada partikel kuantum yang ada di daerah 1. C-nya sama dengan 0 ya. Si 1 itu sama dengan 0. Ini sudah kita bahas di potensial tak hingga ya, C1 sama dengan 0. Kemudian di daerah 2 karena energinya itu lebih besar daripada potensial yang ada di sini, maka kita bisa menebak di sini adalah fungsi sinus kosinus ya. Sinus kosinus kemudian masuk ke daerah 3 itu amplitudenya karena diteruskan ya dengan amplitude yang lebih kecil. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian di sini nanti ada gelombang yang dipantulkan. Jadi di sini C1 sama dengan 0, C2 itu sama dengan eksponensial I Kx ditambah dengan eksponensial minus I Kx. Ya, kemudian di daerah 3 itu hanya eksponensial I saja ya. Ini eksponensial I saja ya. I Kx. Seperti itu. Kalau di sini lengkap, solusinya lengkap. Nah, kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Nah, ini potensialnya 0, ini V0, ini 0. Ini energinya lebih besar daripada potensialnya. Berarti ini di sini semuanya gelombangnya sinus kosinus. Ya, sinus kosinus hanya saja di daerah yang kedua ini amplitudenya lebih kecil ya. Nah, begini ya. Jadi ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Ini bisa Anda menebak daerah 1 solusinya berarti lengkap. Eksponensial I ditambah dengan eksponensial minus I. Daerah 2 berarti di sini ini juga lengkap. Ini ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan ya, daerah 1 ya. Daerah 2 juga sama, ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan.
Jadi lengkap eksponensial I plus eksponensial minus I. Nah, daerah ketiga ini solusinya hanya yang diteruskan saja. Jadi hanya ada eksponensial I saja. Eksponensial I kx saja. Nah, karena hanya diteruskan saja, tidak ada yang dipantulkan. Nah, kalau semisal energinya itu kurang dari potensial halangnya, ini bisa kita tebak. Ini berarti di sini sinus kosinus, kemudian karena ini melewati suatu tempo, ini berarti fungsinya eksponensial turun, ya. Kemudian di sini kembali lagi sinus kosinus. Ya, di sini kembali lagi sinus kosinus. Jadi di sini fungsinya fungsi gelombangnya lengkap, sinus kosinus atau eksponensial I plus eksponensial minus I. Kemudian di daerah sini, ya, di daerah 2 itu eksponensial turun minus, ya. Ini tanpa I, ya. Jadi kalau bergelombang seperti ini berarti eksponensial I plus eksponensial minus I. Kalau semisal eksponensial turun begini berarti di sininya tidak ada I-nya, ya, minus kx. Kemudian di daerah 3 ini juga, ini daerah 3 berarti hanya ada gelombang yang diteruskan saja. Berarti hanya ada eksponensial I saja. Solusinya, ya. Kemudian kalau semisal ini begini, ya, energinya kurang dari potensial yang ada di sini. Ini daerah 1 berarti sinnya sama dengan 0. Daerah 2 berarti solusinya sinus kosinus atau eksponensial I, ya, eksponensial I ini saya gambarkan di sini, ya, eksponensial I plus eksponensial minus I. Kemudian daerah ketiganya ini eksponensial turun di daerah 2, di daerah 3, ya. Ini lengkap solusinya, eksponensial I, ya, plus eksponensial minus I. Kalau di sini hanya eksponensial minus K misalnya, ya, tanpa I. Oke, kita sudah bahas, ya, di bab 4 itu tentang persamaan Schrödinger. Kemudian kita lanjut di bab 5, ya, tentang persamaan Schrödinger. Kita lanjut ke model-model atom. Yang akan kita bahas ada sifat dasar atom, model atom Thomson, model atom Rutherford, dan model atom Bohr. Nah, sifat dasar atom yang pertama, atom itu sangat kecil sekali. Berapa jari-jari atom? Ya, sekitar 0,1 nanometer. Kok bisa kita tahu jari-jarinya 0,1 nanometer? Apakah kita mengukurnya secara langsung, gitu, ya? Karena kan biasanya kalau kita mau mengukur jari-jari itu, ya, suatu benda itu kan kita ukur paling mudah menggunakan penggaris atau misalnya kita menggunakan jangka sorong. Nah, bagaimana kalau misalnya yang kita ukur adalah partikel kuantum, di mana partikel kuantum itu sangat kecil sekali? Kira-kira ngukurnya bagaimana? Pakai alat apa? Ya, masa kita pakai jangka sorong? Itu kan nggak mungkin, kan? Orang kita aja nggak bisa lihat atom secara langsung, gitu. Kemudian yang kedua, sifat atom itu stabil. Tidak ada atom yang terpecah atau membelah diri secara spontan karena semua gaya, jadi semua gaya baik tarik menarik dan tolak menolak itu berada di dalam atom. Jadi atom itu stabil dalam keadaan seimbang. Nanti beda lain kalau semisal kita membahas tentang inti atom, ya. Nanti inti atom yang tidak, nanti ketika Anda masuk ke fisika inti, nanti Anda akan mendapatkan bahwa inti itu ada yang stabil dan ada yang tidak stabil. Inti yang tidak stabil nanti akan mengalami peluruhan yang kita sebut sebagai peluruhan radioaktif. Jadi inti yang tidak stabil itu cenderung akan meluruh sampai menjadi inti yang stabil. Tetapi secara garis besar, itu kan inti, ya, secara garis besar atom itu stabil. Kemudian yang ketiga, atom itu mengandung elektron-elektron yang bermuatan negatif, tetapi atom sendiri itu netral. Jadi atom itu terdiri dari elektron-elektron yang bermuatan negatif, tetapi atom sendiri itu netral. Jadi ini kita akan membahas tentang model atom. Jadi posisikan diri Anda sesuai dengan sejarah. Meskipun kita sudah tahu sebenarnya atom itu terdiri dari inti atom dan elektron yang mengitarinya, tetapi untuk pertemuan kali ini, ya, pembahasan kali ini, posisikan diri Anda itu ceritanya nggak tahu apa-apa lah, baru pertama kali kita kenal dengan atom. Nah, sifat dasar atom itu seperti ini. Jadi keberadaan elektron di dalam atom itu terbukti dari eksperimen efek fotolistrik, ya, dan efek Compton. Dari hasil eksperimen itu kan atom dengan Z buah elektron yang bermuatan negatif harus mengandung Ze bermuatan positif agar atomnya itu netral. Yang keempat, atom itu memancarkan dan menyerap radiasi elektromagnetik. Jadi sebuah atom yang dalam keadaan tereksitasi pindah ke keadaan dasar
akan memancarkan radiasi elektromagnetik, atau atom itu dapat berpindah dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi dengan menyerap radiasi elektromagnetik. Jadi ini kita akan bahas bagaimana caranya kita bisa tahu jari-jari atom itu sangat kecil sekali. Pastinya kita tidak mengukur secara langsung ya, karena atom saja nggak bisa kita pegang dan kita lihat secara langsung ya, cuma satu atom itu kan nggak bisa. Jadi kita tinjau misalkan 1 mol besi berbentuk kubus, rapat masanya ρ-nya itu sama dengan 8 gram per cm kubik. Masa besi itu 50 gram. Jadi volume 1 mol V itu sama dengan M per ρ. Jadi kan massa itu sama dengan ρ per V. ρ kalikan V ya, massa itu ρ dikalikan dengan V, sehingga V itu sama dengan M per ρ. Jadi kalau semisal kita meninjau 1 mol besi yang berbentuk kubus ya, maka volumenya itu M per ρ, dimana M-nya itu masanya 50 gram, kemudian ρ-nya itu 8. Jadi kita punya volume kubus besi, 1 mol besi berbentuk kubus, volumenya itu 6,25 cm kubik. Nah ingat ya, 1 mol itu terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi kalau semisal kita punya 1 mol besi ya berbentuk kubus, volumenya itu 6,25, di dalamnya itu ada 6 kali 10 pangkat 23 atom. Bisa terbayangkan ya, 10 pangkat 23 loh. Berarti kan atomnya itu dalam 1 mol itu ada banyak sekali toh? Ada banyak sekali atom. Nah, jadi satu atom, jadi kalau semisal 1 mol itu menempati volume 6,25 cm kubik, berarti satu atomnya itu menempati sekitar 6,25 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi satu atom itu menempati sekitar 10 pangkat min 23 cm kubik. Nah, sehingga kalau kita dekati bahwa bentuk atom itu adalah bola ya, seperti bola, maka volume atom itu kan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, R-nya dari sini berarti rumusnya R sama dengan akar 3 per 4 pi, dengan R-nya kita masukkan 10 pangkat min 23 cm kubik, kita akarkan ini ya, maka kita dapatkan jari-jarinya itu sekitar 0,2 nanometer. Jadi kita bisa tahu jari atom itu tidak menggunakan pengukuran secara langsung, tetapi menggunakan analisa, menggunakan fisika seperti ini. Jadi kita tahu bahwa jari atom itu sekitar 0,2 nanometer atau sekitar nanometer. Kita mulai dari model atom yang pertama, yaitu J.J. Thomson. Pastinya sebelum J.J. Thomson itu kan ada model atom Dalton itu ya. Nah, kita mulai dari model atom J.J. Thomson. Ini Anda sudah dapatkan di SMA ya. SMA kita sudah belajar tentang model-model atom. Ada Thomson, ada Rutherford, ada Bohr gitu ya. Jadi struktur model atom J.J. Thomson itu terdiri dari bola bermuatan positif Ze dan di dalamnya tersebar Z elektron. Biasanya model ini disebut sebagai model Rotiki-Smith, seperti ini ya, model Rotiki-Smith. Wah, ini legend sekali ya. Jadi model atom Thomson itu seperti Rotiki-Smith. Nah, ini apakah hanya seperti ini saja yang akan kita pelajari? Pastinya beda ya. Jadi kalau di kimia itu kita mempelajari sifat-sifat kimianya. Nah, di fisika itu kita akan mempelajari sifat fisisnya. Kita akan mempelajari tentang interaksi antar penyusun atomnya itu bagaimana. Jadi kan di sini bola bermuatan positif, di dalamnya itu ada tersebar elektron bermuatan negatif. Nah, kira-kira interaksinya itu bagaimana? Interaksinya. Jadi kita tinjau bola bermuatan positif dan elektron yang tersebar di dalamnya. Nah, di situ bola bermuatan positif, massa bola itu sama dengan massa atom gitu ya. Kemudian jari-jari bola itu adalah R, jari-jari bola itu sama dengan R. Jumlah elektron itu jumlahnya Z. Nah, di sini elektronnya jumlahnya ada Z. Jadi kalau elektronnya itu jumlahnya Z, berarti kan muatan negatifnya itu sejumlah Z. Nah, biar atom itu netral, maka bolanya
itu harus bermuatan plus Z. Gitu ya. Ya harus plus Z. Kemudian muatan satu elektron itu kan minus E. Jadi muatan Z elektron itu minus ZE. Jadi kalau semisal ini kan bolanya, ini kan massa bola itu sama dengan massa atom ya. Kemudian muatan bola itu plus ZE. Kemudian muatan elektron itu minus ZE. Jadi kalau semisal kita jumlahkan semua muatannya, muatan bola positif dan muatan Z elektron, maka Z plus E minus ZE. Jadinya kan atomnya netral sama dengan 0 ya. Kemudian massa Z elektron yang ada di dalam bola itu diabaikan. Jadi karena massa elektron itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan massa atom atau massa bola, maka massanya diabaikan. Kemudian ini mohon maaf, ini bukan jari-jari elektron ya, tetapi jari-jari permukaan Gauss. Ini permukaan Gauss. Permukaan Gauss ya. Oke, kita akan tinjau. Ini misalnya roti kismis yang akan kita tinjau. Di sini jari-jari bolanya adalah R besar, kemudian jari-jari permukaan Gauss itu adalah R kecil. Ini kan Anda sudah dapat listrik magnet ya di semester 3. Jadi ingat hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu kan setiap partikel yang mempunyai muatan itu akan tarik menarik apabila muatannya itu berkebalikan ya, berlawanan ya, plus minus. Atau gaya tolak menolak itu terjadi ketika muatannya itu sama, minus minus atau plus plus. Nah, kali ini kita akan meninjau interaksi bola bermuatan positif yang di dalamnya itu terkandung banyak elektron. Nah, coba tebak, ini kira-kira gayanya itu tarik menarik atau tolak menolak. Ini masalahnya biasanya kan yang kita tinjau itu kan nih ya, misalnya ini ada muatan Q ya, plus Q, kemudian terpisah oleh jarak R dengan muatan minus Q misalnya. Ini kan jelas interaksinya adalah tarik menarik antara Q dengan minus Q. Tetapi yang jadi permasalahan ini bola bermuatan positif, di dalamnya itu negatif-negatif. Jadi kan interaksinya di dalam bola ini loh. Ini kan beda ya. Kalau ini kan ini Q, ini minus Q, kemudian terpisah oleh R. Nah, ini bola kemudian di dalamnya, jadi di dalam Q itu ada banyak sekali elektron bermuatan negatif. Nah, ini kira-kira gayanya tarik menarik atau tolak menolak. Karena muatannya berlawanan ya pasti tarik menarik. Tapi apa kita bisa menganalisa menggunakan hukum Coulomb? Kalau hukum Coulomb itu kan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Coba kalau ini kan atomnya ya, kemudian R-nya itu yang mau kita ambil yang mana? Karena elektronnya kan ada banyak ya, elektronnya kan ada banyak, R-nya juga ada banyak ya. Ini misalnya R-nya ini, ada yang R-nya ini. Nah, kira-kira caranya gimana? Apakah dijumlahkan atau bagaimana? Jadi lebih mudah kita pakai hukum Gauss. Jadi kita bisa pakai hukum Gauss. Hukum Gauss, flux listrik total yang melalui sembarang permukaan Gauss tertutup sebanding dengan muatan listrik total yang ada di dalam permukaan Gauss. Ini saya yakin Anda sudah dapatkan ya. Anda sudah dapatkan di listrik magnet. Jadi kita untuk mencari gayanya, jadi triknya kita cari medan listriknya terlebih dahulu menggunakan hukum Gauss ya. Jadi dari medan listriknya nanti kita dapatkan F-nya, gaya Coulombnya. Jadi misalkan permukaan Gauss yang kita tinjau, permukaan Gauss itu permukaan imajinasi ya, permukaan khayal. Permukaan bola tertutup yang mempunyai jari-jari R kecil kurang dari R besar. Jadi ini adalah atomnya ya, ini bola, kemudian ini adalah permukaan Gaussnya. Integral permukaan tertutup E dot ds itu sama dengan 1/0 Q enclosed, Q yang ada di dalam permukaan Gauss. Ingat nih ya, integral permukaan bola tertutup jari R, kemudian muatan yang ada di dalam permukaan Gauss. Nah, ruas kiri itu kita integralkan, jadi kan integral E dot ds. S di sini kan berarti kan permukaan tertutup, permukaan bola. Permukaan bola itu kan integral tertutup dari permukaan bola itu kan 4πr kuadrat. Nah, ruas kanan itu kita cari Q enclosed-nya, Q yang ada di dalam permukaan Gauss.
dengan cara menggunakan fraksi volume bola jejari R dengan R besar. Jadi volume bola yang R besar itu kan 4/3 pi R pangkat 3. Muatannya berarti ini untuk bola yang besar, bola yang R ini ya besar, itu kan berarti kan 4/3 pi R pangkat 3. Kemudian muatannya itu kan berarti muatan semuanya itu plus ZE. Kemudian untuk yang volume bola yang kecil, yang jari-jari R itu kan berarti volumenya 4/3 pi R pangkat 3. Muatan yang ada di dalamnya itu berapa? Nah, muatan yang ada di dalamnya itu yang akan kita cari. Jadi kita pakai fraksi ini ya, VR besar per VR kecil itu sama dengan Q dalam besar dibagi dengan Q dalam kecil. Jadi di sini kita punya 4/3 pi, ini kita bisa coret-coret dengan yang ini ya, sehingga kita punya R pangkat 3 per R pangkat 3 kecil sama dengan ZE per Q dalam. Jadi Q dalam itu sama dengan ZE R kecil pangkat 3 per R pangkat 3, sehingga ini Q dalam ini kita masukkan ke dalam persamaan ini ya, persamaan hukum Gauss ini. Jadi integral E dot ds itu sama dengan 1 per epsilon 0 Q dalam. Integral permukaan tertutup ds hasilnya adalah E 4 pi R kuadrat sama dengan 1 per epsilon 0 Q dalamnya adalah ZE R pangkat 3 per R pangkat 3. Jadi E sama dengan 1 per epsilon 0 ZE R pangkat 3 per 4 pi R kuadrat R besar pangkat 3. Jadi E-nya sama dengan, ini kan ada R pangkat 3, di sini ada R pangkat 2. Berarti kan ini coret-coret, tinggal R pangkat 1. Jadi kita punya E-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ZE per R pangkat 3 R. Ini medan listriknya. Ya, persamaan B.1. Kalau kita sudah punya kalau kita sudah dapatkan medan listriknya, berarti kita bisa mencari gaya kolom F dengan rumus E kalikan E. Jadi sebuah elektron yang bermuatan E itu menderita gaya sebesar F sama dengan EE ya. Dengan medan listrik E itu tadi ya, persamaan B2 dengan K-nya kalau semisal jadi F itu sama dengan E-nya berarti kan ini E kuadrat jadinya ya. Dengan K kalau kita misalkan ya, K itu sama dengan ZE kuadrat per 4 pi epsilon 0 R pangkat 3, maka persamaan B2 ini berubah menjadi F sama dengan KR. Apa makna dari persamaan B2 dan B3 atau B3? Jadi persamaan B1 itu menggambarkan gaya tarik menarik. Ini ya, B2 ini ya, mohon maaf ya. Itu menggambarkan gaya tarik menarik ya, yang cenderung menarik elektron bermuatan negatif menuju pusat atom. Jadi B2 ini menggambarkan gaya kolom tarik menarik. Jadi elektron yang menyebar itu cenderung tertarik ke pusat bola positif ya. Nah, jika ada gaya tarik menarik di dalam atom, maka harusnya ada gaya tolak menolak agar atom itu tetap setimbang ya, dalam keadaan setimbang. Kalau semisal elektronnya semuanya ketarik ke pusat, itu kan berarti kan model atom itu tidak seperti roti kismis lagi ya. Nah, sehingga harus ada gaya penyeimbangnya. Nah, gaya tolak menolak di dalam atom ini berasal dari gaya tolak antar elektron yang tersebar di dalam bola bermuatan positif. Jadi tadi kan bola bermuatan positif, di dalamnya itu ada banyak sekali elektron. Nah, interaksi antara elektron dengan bola bermuatan positif itu cenderung tarik menarik. Jadi elektron itu cenderung tertarik ke pusat bola positif, dan interaksi antar elektron itu cenderung tolak menolak. Nah, jadi ini setimbang. Jadi karena antar elektron itu tolak menolak, sehingga posisinya itu masih dalam keadaan setimbang gitu ya. Jadi lengkap sudah ya gaya yang ada di dalam atom. Ada gaya tarik menarik elektron menuju ke pusat atom, tetapi ditahan oleh gaya tolak antar elektron, sehingga elektron tetap dalam keadaan setimbang ya. Ini mohon maaf, ini bukan jari-jari R di sini ya. Ini kan menggambarkan permukaan Gauss tadi ya. Jadi analoginya dari persamaan B3, sebuah massa M tergantung pada sebuah bekas dengan tetapan bekas K, benda dalam keadaan setimbang karena ini ya, jadi bendanya dalam keadaan setimbang karena ada gaya bekas yang dialami benda sebesar Fe ke atas dan ada gaya gravitasi yang dialami oleh benda sebesar Mg ke bawah. Jadi gambarannya seperti ini. Ya, jadi dalam benda ini dalam keadaan setimbang. Nah, berdasarkan analogi di atas, berarti elektron dalam model atom Thomson itu bisa berosilasi atau bisa bergetar di sekitar titik seimbangnya.
Nah, elektron bergetar dengan memancarkan gelombang elektromagnetik yang frekuensinya sama dengan frekuensi getarnya. Jadi F sama dengan 1/2pi akar K per M. Nah, kita lanjut ke keberhasilan model atom Thomson. Nah, model atom Thomson ini berhasil menerangkan tentang sifat-sifat atom seperti ukuran, massa, jumlah elektron, kenetralan, muatan elektrik. Nah, tapi model atom Thomson itu gagal jadi dalam eksperimen itu ternyata tadi kan kesimpulannya kan frekuensi radiasi yang dipancarkan atom itu kan sama dengan frekuensi getarnya. Tetapi berdasarkan eksperimen itu ternyata frekuensi radiasi yang dipancarkan itu tidak sama dengan frekuensi getarnya. Kemudian yang kedua, model atom Thomson itu tidak bisa menjelaskan hamburan partikel alfa yang ditembakkan ke atom. Jadi dalam model atom Thomson itu masih ada banyak kegagalan ya, ada kelemahannya. Kalau semisal nggak ada kelemahannya berarti sampai sekarang kita masih menggunakan model atom Thomson ya, tapi karena ada kelemahannya sehingga kita tidak menggunakan model atom Thomson lagi. Apa itu kelemahan yang paling mencolok adalah hamburan partikel alfa. Jadi hamburan partikel alfa menurut atom Thomson itu begini. Tinjau misalnya ya, kita tinjau partikel bermuatan positif atau partikel alfa ditembakkan menerobos atom Thomson. Ya, seperti ini ya. Jadi ini kita punya, ini model atomnya Thomson ya. Kemudian kita punya partikel alfa yang bermuatan positif, kita tembakkan menerobos ke atom Thomson. Kemudian apa yang terjadi pada partikel alfa tersebut? Nah, apakah dihamburkan, diteruskan, atau yang lainnya? Jadi kita bisa berimajinasi ya, kita punya partikel alfa bermuatan positif bertemu dengan atom yang terdiri dari bola bermuatan positif. Pasti kan tolak menolak. Ya, kita punya atom bermuatan, kalau atomnya sendiri sih memang dia bermuatan netral ya, karena kan bola bermuatan positif di dalamnya ada elektron-elektron. Tapi kalau misalnya alfa bertemu dengan bola bermuatan positif ya pasti dia akan tolak menolak ya. Jika partikel alfa bermuatan negatif bertemu dengan elektron yang tersebar di dalam bola positif ya pasti akan tarik menarik. Itu ya. Jadi kan gambarannya berarti kalau partikel alfa bertemu, ini mohon maaf ya, bermuatan positif ini ya, bermuatan positif. Jadi interaksi yang terjadi kalau misalnya partikel alfa ketemu sama bola positif ya pasti dia akan tolak menolak karena sama-sama positif. Tapi kalau partikel alfa bertemu pada elektron yang tersebar di dalam bola bermuatan positif ya pasti dia akan tarik menarik. Nah, kemudian bagaimana interaksinya? Jadi interaksinya, ini anggap partikel alfa ya, ditembakkan. Ternyata ketika partikel alfa itu ditembakkan ke dalam partikel ketika ditembakkan gitu ya ke atom Thomson, itu sebagian hasil eksperimennya itu ada yang dihamburkan dan ada yang diteruskan. Nah, kita analisa ya. Partikel alfa bermuatan positif, masanya M alfa misalkan. Kemudian bola bermuatan positif, muatan bola itu plus Ze, dan massa bola itu sama dengan massa atom. Jari-jari bola itu positif R. Elektron, jumlah elektron itu ada Z. Muatan satu elektron itu minus E, berarti muatan Z elektron itu minus Ze. Massa atom Me. Dimana massa atom itu lebih besar, massa elektron, massa atom itu lebih besar daripada massa alfa dan lebih besar daripada massa elektron. Jadi massa elektron itu sangat kecil sekali ya. Kemudian kecepatan partikel alfa itu kita anggap non relativistik. Ya, jadi dia tidak bergerak dengan kecepatan relativistik ya, tetapi non relativistik. Sehingga massa atom karena massa elektron itu sangat kecil sekali sehingga yang kita tinjau di sini adalah massa atom dan massa alfa saja. Massa elektron kita abaikan. Jadi elektron tidak ikut berinteraksi. Jadi yang berinteraksi adalah partikel alfa ya mengenai atom. Kita pakai analisa klasik. Jadi partikel alfa ditembakkan menuju atom Thomson yang diwakili oleh bola bermuatan positif. Kemudian partikel alfa itu dibelokkan dengan sudut theta. Berapa sudutnya? Sudut theta bagi satu tumbukan, karena kan kita tahu ya kalau semisal pada kenyataannya itu kan di eksperimennya itu kan satu lembar emas kemudian ditembaki banyak sekali partikel alfa.
Tapi kan yang kita tinjau itu kan cuma satu ya. Sebenarnya kan satu lembar emas itu kan ada banyak sekali atom. Ini kan ada banyak sekali atom ya. Ada banyak sekali atom. Jadi kan ketika numbuk satu atom, kembali lagi dia numbuk atom-atom yang lain. Jadi sudut tetanya itu sebenarnya di sini adalah sudut rata-ratanya. Tapi kalau semisal untuk satu atom saja, itu sudutnya itu ZKR kuadrat per MV kuadrat. Nah, kalau untuk teta rata-ratanya itu pi per 4 ZKR kuadrat per MV kuadrat. Nah, intinya ya, hasil kesimpulan dari partikel alfa, hamburan partikel alfa menurut atom Thomson, untuk teta rata-rata 1 derajat, probabilitas partikel alfa dihamburkan dengan sudut lebih besar dari 90 derajat itu E pangkat min 90 kuadrat, atau sekitar 10 pangkat min 3500. Ini analisa model atom Thomson secara teori. Nah, hasil eksperimen itu diperoleh bahwa untuk teta rata-rata 1 derajat, probabilitas partikel alfa dihamburkan dengan sudut lebih besar daripada 90 derajat itu 10 pangkat min 4. Jadi kan menurut teori probabilitas partikel alfa dihamburkan dengan sudut lebih besar daripada 90 derajat itu 10 pangkat minus 3500. Sedangkan menurut eksperimen 10 pangkat min 4. Berarti kan probabilitas partikel alfa untuk dihamburkan dengan sudut lebih besar daripada 90 derajat itu kan lebih besar. Hasil eksperimen ya, menurut hasil eksperimen lebih besar daripada hasil teori. Nah, ini ada kuis lagi ya. Bagaimana menurut Anda tentang perbedaan hasil analisa model atom Thomson dengan eksperimen tentang hamburan partikel alfa? Masih layakkah kita gunakan model atom Thomson? Kemudian yang kedua, jelaskan pendapat tentang pernyataan Rutherford dalam menanggapi perbedaan hasil analitik model atom Thomson dengan eksperimen. Jadi hasil ini menurut, jadi gambarannya ya, ini kan kalimat seperti ini kan sangat sulit kita pahami ya, ini maksudnya gimana. Jadi menurut Rutherford yang melakukan eksperimen ini menyimpulkan bahwa ini adalah peristiwa yang sangat tidak masuk akal yang pernah terjadi dalam hidup saya. Ini sama tidak masuk akalnya dengan ibarat Anda menembakkan sebuah peluru 15 inci pada selembar kertas tisu dan peluru itu kemudian balik menembaki Anda. Jadi begini, seandainya Anda menggunakan model atom Thomson ya, jadi ketika kita melakukan eksperimen hamburan partikel alfa dengan menggunakan model atom Thomson, dengan mindset kita bahwa atom itu terdiri dari bola positif yang di dalamnya itu menyebar muatan negatif, ini aneh gitu loh. Jadi menurut Rutherford, seakan-akan ketika kita menembak tisu ya menggunakan suatu peluru, malah tisunya itu nggak bolong, nggak tembus, malah pelurunya yang mental. Itu kan nggak masuk akal. Kan aneh, masa kita menembak tisu pakai peluru, malah tisunya nggak robek, tapi pelurunya yang mental. Ini kan nggak masuk akal. Jadi dari sini kita tidak bisa menggunakan model atom Thomson karena nggak sesuai dengan eksperimen gitu. Jadi ini nanti buat kuis ya, silakan nanti dikerjakan.